inti daripada diskusi itu memperluas wawasan berpikir, memperbanyak referensi. Untuk apa? Untuk meminimalisir setiap kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan. Halo sahabat kece, selamat datang di channel YouTube Profit Kece. Saya Pascal Sekuran, salam waras. Baik, pada kesempatan ini ingin saya berbicara tentang pengalaman saya. Saya harus jujur katakan bahwa kedua orang tua saya itu putus sekolah masih SD. Bahkan ibu saya tidak pernah merasakan sekolah. Tidak tahu A seperti apa, B seperti apa, tidak tahu. Ibu saya tidak tahu baca tulis. Bapak saya putus di kelas 5 SD. Tidak sekolah. Nah, ketika saya terlahir, di kampungnya saya pun paling banyak hampir keluarga seperti itu. Paling tinggi tamatan SMA, walaupun ada guru beberapa, dua orang, tapi mereka tidak mampu mempengaruhi kultur dalam kehidupan saya sejak kecil. Kebiasaan itu tidak diciptakan. Ya, mereka tahu hanya menjalankan tugas mereka sebagai seorang guru di sekolah. Ketika berada di lingkungan masyarakat, mereka harus ikut menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat pada umumnya. Dengan sendirinya, kebiasaan atau habits yang ada di masyarakat, kultur yang ada di sana, ya itu yang menjadi kebiasaan kami. Itu yang membentuk habits dalam kehidupan saya waktu selama masih kecil. Saya baru mulai membaca itu sejak SMA. Itu abang Samuel Bless. Beliau orang pertama yang coba untuk mengajak saya untuk membiasakan diri di depan buku. Walaupun sering saya hanya buka-buka bukunya lalu lepas tanpa membaca, saya harus hanya untuk demi pencitraan supaya jangan dimarahin, ya sudah saya sekedar buka-buka bukunya, setelah itu lepas, tidak baca bukunya. Tetapi semakin lama semakin nyaman di depan buku. 1-2 kalimat saya lihat dari awal, dan itu mendorong saya ke langkah selanjutnya. 1 halaman saya mulai baca. Kurang lebih selama 3 tahun saya di SMA, saya hanya mampu menyelesaikan 1 buku. Nah, ketika saya lanjut kuliah, saya bergabung di organisasi. Di sanalah saya temukan saya punya jati diri. Saya harus jujur katakannya ini. Dan ya banyak teman-teman yang saya harus berguru. Saya tidak tahu kenapa ya, saya orangnya suka tantangan atau apa begitu. Jadi awal pertama ketika saya mulai terjun keluar, walaupun waktu itu saya sudah bergabung di organisasi, dan organisasi di mana saya temukan teman-teman, abang-abang saya yang sangat ramah, sangat rendah hati, sangat baik hati mereka. Mereka selalu dengan sabar dan dengan kedewasaan mereka selalu arahkan saya, mendorong, memberi motivasi, menasihati. Ya, lumayan banyak hal yang saya temukan, dan bahkan buku referensinya mereka pun saya ambil, saya baca. Dan akhirnya saya tidak kembalikan, entah tidak tahu hilang kemana, dipinjam lagi atau tidak. Ada beberapa yang saya kembalikan. Jadi di sana saya mulai belajar. Setelah dari situ, saya coba untuk keluar. Jadi saya coba untuk belajar yang lebih menantang lagi. Hari itu saya dapatkan informasi ketika itu kakak Samuel Bless, beliau ke Jogja dan ada kegiatan yang harus dijalankan di Jogja. Dan diarahkan saya, dia minta saya untuk bergabung di forumnya beliau dulu ketika masih berstatus sebagai mahasiswa di Jogja. Dan forum itu kebetulan yang punya atau pendirinya adalah temannya beliau, yaitu Forum Diskusi Impuls Jogja. Pendiri sekaligus direkturnya adalah Mas Tommy Gutama Priyatmono, yang beberapa minggu yang lalu baru dipanggil Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam untuk Mas Tommy dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi penghiburan, dan Mas Tommy pun diterima di sisi kanan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi awal saya ketemu, jadi pada tahun 2015 itu saya ketemu beliau, dan kami sekolah itu pertama kali itu kita berdiskusi tentang mazhab Frankfurt, yang waktu itu salah satu dosen dari Sanata Dharma, yang 3 hari kami sekolah filsafat di situ. Ya, 3 orang saya masih ingat, 3 orang kami sekolah filsafat di situ selama 3 hari. Dan selanjutnya diskusi-diskusi yang lain, dan forum itu memang sangat-sangat
luar biasa, sangat menantang bagi saya karena yang diskusi di sana ya bukan mahasiswa, dosen-dosen, aktivis, mahasiswa pasca sarjana. Yang mahasiswanya beliau itu dia selalu arahkan ke sana. Jadi kita berdiskusi di sana. Nah, di sanalah saya temukan ya saya memang benar-benar merasa tertantang gitu. Artinya ketika setiap kali diskusi ya saya hanya sebagai pendengar, hanya sebagai ya untuk memenuhi, ya mungkin karena terlanjur janjian dengan Mas Tommy akhirnya ya sudah. Nah, 2015-16 selama setahun itu hampir saya aktif, benar-benar aktif di sana. Dan suatu ketika Mas Tommy adakan sekolah menulis dan yang mengajarkan Pak ST Kartono, dan beliau salah satu guru SMA yang menurut saya sangat cerdas dan sangat luar biasa, karyanya di mana-mana dan penulis, selalu hampir setiap minggu selalu hadir di koran Kompas. Beliau mengajarkan kami tentang bagaimana menulis dengan buku kuningnya yang kecil tapi sangat luar biasa itu. Ya, kami dibagikan secara gratis dan beliau minta kami untuk harus membacanya sampai selesai. Lalu kita lanjutkan dengan diskusi di jadwal berikutnya di hari berikutnya. Jadi teman-teman berdiskusi itu ya seperti tadi. Jadi dengan berbagai macam mahasiswa, dengan latar belakang mereka, pendidikan mereka, dengan jam terbang mereka, baik itu di organisasi, baik itu di pendidikan, itu membuat saya semakin tertantang. Bukannya saya minder karena saya tidak tahu apa-apa, bukannya membuat saya malu karena saya hanya sebagai pendengar setia, tidak. Suatu ketika saya tanya ke Mas Tommy, ya, saya malu ketika saya selalu datang, selalu duduk diam. Ketika diminta untuk bertanya, saya tidak tahu harus bertanya seperti apa, harus menyampaikan seperti apa, harus berbicara seperti apa. Saya tidak tahu. Mas Tommy sampaikan begini, Pasko, dalam forum akademik, semua pemikiran kami hargai, kita selalu hargai. Kamu punya sesuatu, kamu itu tahu sesuatu, tapi kamu hanya malu. Kamu tidak percaya diri untuk mengutarakan hal itu. Mas Tommy yakin kamu anak yang cerdas. Dari situ saya berpikir dan saya bertanya lagi, dengan cara seperti apa. Saya kalau mau dibandingkan dengan teman-teman, ya saya tidak punya apa-apa, tidak punya referensi. Mas Tommy hanya katakan, ya sudah, kamu banyak membaca, Mas Pasko. Kamu perbanyak referensi, kamu banyak membaca buku apa saja. Tidak harus baca filsafat, tidak harus baca buku-buku kritis, tapi buku novel sekalipun kamu harus baca. Politik, sosial, budaya harus kamu baca. Disitulah kamu akan menemukan ilmu secara utuh. Karena yang ada di dalam setiap forum kita itu dari berbagai macam latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang ilmu yang beda. Nah, dalam forum itu kita berdiskusi bukan berarti untuk tunjukkan siapa yang pintar, siapa yang hebat, tidak. Di sana kita ingin kita memposisikan satu masalah. Nah, ilmu sosial melihat ini seperti apa, ilmu politik melihat ini seperti apa, ilmu hukum melihat ini seperti apa, ilmu pemerintah melihat ini seperti apa, filsafat dan lain sebagainya, ilmu agama. Nah, jadi kita punya referensi itu ada di situ. Inti daripada itu adalah bagaimana kita punya wawasan berpikir itu luas. Ketika ada suatu masalah, kita tidak secara subjektif untuk melihat masalah ini. Karena apa? Setiap sudut pandang itu berbeda-beda. Nah, ini diskusi, jadi inti daripada diskusi itu memperluas wawasan berpikir, memperbanyak referensi. Untuk apa? Untuk meminimalisir setiap kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan.
ketika mendengar itu saya mulai mencoba untuk membaca, banyak membaca. Ya, membaca. Dan akhirnya saya minta ke Mas Tommy, Mas, sepertinya saya mau menulis, Mas. Saya mau menulis buku. Mas Tommy bisa dampingi saya? Mas Tommy mengatakan siap. Dan kurang lebih dari 2015 saya menulis buku yang pertama yang berjudul Berat Masa Dahulu, Sekarang dan Akan Datang. Dari 2015 awal saya menulis, saya siapkan referensinya, Mas Tommy bantu buat kantornya, dan saya menulis. Saya konsultasi terus, konsultasi, dan Mas Tommy menyarankan, Mas Pasko, kamu kan berbicara tentang daerahmu, kamu tidak bisa hanya beropini. Lalu saya tanya, lah bagaimana dong Mas? Jadi Mas Tommy ingin kamu harus punya data lapangan, data faktual. Lah, saya kan jauh Mas. Gini Mas Pasko, kalau ada waktu libur, jadi bukunya jangan dulu terburu-buru untuk diterbitkan. Kamu harus pulang melakukan penelitian atau kajian lapangan tentang buku ini untuk memperdalam kajian buku. Saya bilang, ya sudah Mas Tommy. 2015 Juni itu awal, itu pertengahan. Saya bilang, ya sudah Mas Tommy, saya libur Juni kali ini, saya harus pulang. Saya harus pulang kampung untuk melakukan kajian lapangan. Pulang, singkat cerita, saya pulang dari Papua ke sini dan saya punya beberapa referensi dan saya diskusikan dengan Mas Tommy dan saya perlihatkan itu semuanya. Lalu Mas Tommy bilang, ya sudah, kita terbitkan bukumu. Ya, yang terbitkan, saya tanya, terbitkan di mana? Ya, di Impuls saja, tidak apa-apa. Nanti Mas Tommy yang terbitkan. Yang penting, ini bagian daripada dorongan untuk kamu untuk semangat terus belajar. Saya bilang, terima kasih Mas Tommy. Apapun yang Mas Tommy mau, resikonya apa, saya tetap pasang badan, saya tetap taruh badan. Saya tidak pernah takut soal uang, saya tidak pernah takut soal resiko. Tapi kalau itu positif untuk saya, resikonya saya siap ambil. Dan Mas Tommy sampaikan, ya sudah, kita lanjutkan untuk prosesi penerbitannya. Diterbitkan pada pertengahan 2017 ya, pertengahan tahun 2017, hampir 3 tahun lebih bukunya itu, dan memang sangat menantang dan memang tidak gampang ya. Dan akhirnya setelah bukunya diterbitkan, dari sana saya ada motivasi untuk terus belajar, dan saya terus belajar dan akhirnya yang berikutnya buku novel tentang Serawata Negeri Lembah Agung itu saya tulis hanya dalam 2 bulan, 132 halaman. Dan hari ini puji Tuhan buku tersebut saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bicara tentang sejarah kehidupan orang Serawata yang pertama yang sedang dalam proses. Semoga saja ke depan saya akan memperdalami bagian yang kedua, yaitu tentang politik, dan yang ketiga itu bagian akhir itu tentang generasi milenial. Jadi Mas Tommy dan Pak ST Kartono serta Pak Samuel Bless itu orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Jadi yang saya harapkan, kita harus keluar, kita harus tantang diri kita untuk harus terbentur, harus dibentuk ulang. Karena apa? Saya tidak tahu ya teman-teman yang lain. Yang jelas di daerahnya saya itu paling banyak ya kita lahir dari keluarga yang minim literasi.
kesadaran literasi tidak ada. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat kita untuk terlambat punya kesadaran literasi. Jadi saya pikir itu yang mau saya sharing untuk teman-teman. Untuk teman-teman, silahkan share video ini ketika teman-teman merasa ini video ini bermanfaat. Jadi ketika ada masukan, saran, silahkan disampaikan di forum, di kolom komentarnya. Dan akhir kata, kalau bukan kita orang siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Salam waras, salam literasi.